Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Amal yang paling utama dan sangat dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian salat tepat pada waktunya dan berjihad meluhurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa pada suatu ketika salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling utama dan dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" "Ya Rasulullah, berbakti kepada orang tua." Abdullah bertanya lagi, selanjutnya, "Wahai Rasulullah," beliau menjawab, "berjihad di jalan Allah." Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami telah disebutkan bahwa orang yang taat kepada kedua orang tuanya dan taat kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, maka nanti di akhirat akan memperoleh derajat yang tinggi di surga. Berbakti kepada kedua orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Hal ini sesuai dengan kisah yang di bawah ini. Pada suatu ketika Ibnu Abbas bercerita kepada Atta bin Yasar bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap kepadanya. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Wahai Tuan, aku telah melamar seorang wanita yang cantik jelita, tetapi dia menolak lamaranku. Pada saat yang lain, dia dilamar oleh laki-laki lain dan lamaran itu diterima. Hal itulah yang membuat aku sakit hati dan kalut serta cemburu, sehingga wanita tersebut akan dibunuh." Wahai Ibnu Abbas, masihkah ada pintu tobat yang terbuka untuk diriku? Mendengar pengakuan itu, Ibnu Abbas balik bertanya, "Apakah ibu masih hidup?" Laki-laki itu bertanya, "Ibuku telah meninggal dunia." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakarublah kepadanya dengan semaksimal mungkin." Mendengar cerita itu, kemudian Atta bin Yasar bertanya kepada Ibu Abbas, "Mengapa engkau menanyakan apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia?" Ibnu Abbas menjawab, "Karena aku belum pernah mengetahui suatu malam pun yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada berbakti kepada ibu. Berbaktilah kepada kedua orang tua yang dapat memberikan keberkatan hidup." Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Anas bin Malik. Disebutkan bahwa ia berkata, kunci kesuksesan hidup, baik yang menyangkut masalah ekonomi maupun lainnya, adalah berbakti kepada orang tua. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la yang dari Tabrani bersumber dari Mu'adz bin Jabal, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, maka ia akan memperoleh kebahagiaan yang panjang umur, yang senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala." Juga Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan mendapat rezeki yang melimpah ruah, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi." Berbakti kepada orang tua juga menyebabkan dapat mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW di surga. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Hakim yang bersumber dari Abu Hurairah. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Janganlah kamu mengganggu istri orang lain, niscaya istri tidak akan diganggu orang. Berbaktilah kepada orang tuamu, tentu kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Barang siapa yang dimintai maaf oleh saudaranya, maka hendaklah dia memaafkannya, baik dia berada dalam pihak yang benar ataupun yang salah."
Apabila dia melakukan semua itu, maka niscaya akan mendatangi telaga di surga. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang tua merupakan cermin masa depan anak-anaknya. Apabila di dalam rumah tangga tercipta suatu hubungan yang harmonis antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya, saling memenuhi hak masing-masing dan saling menghormati, maka sudah barang tentu anak-anak pun pada masa yang akan datang akan selalu menjunjung tinggi perintah orang tuanya, memelihara dan menjaganya ketika sudah lanjut usia. Sebab pada awal mulanya orang tua tersebut memberikan contoh langsung dalam bentuk perbuatan berbakti kepada orang tua, yaitu orang tuanya tersebut telah melakukan birrul walidain di hadapan anak-anaknya, sehingga mereka tidak merasa keberatan mengikuti jejak langkah kedua orang tuanya tersebut. Kebiasaan dalam rumah tangga akan dibawa oleh anak-anaknya dalam mengarungi jenjang rumah tangga baru. Karena itu, suasana damai, saling menghormati, dan penuh kasih sayang haruslah diciptakan setiap saat, dan cara yang paling tepat adalah dengan memelihara dan memenuhi hak masing-masing setiap anggota keluarga. Berbakti kepada orang tua juga menyebabkan seorang mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Nasai yang bersumber dari Aisyah. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bercerita, ketika aku memasuki surga, aku mendengar sebuah suara yang merdu alunan dari ilahi, qiraah atau bacaan Al-Quran. Kemudian aku bertanya kepada para malaikat, suara siapakah ini? Malaikat menjawab, ini adalah suara Harithah bin Nu'man. Dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya sewaktu masih hidup di dunia, dan sebagai balasan kebaikan berbakti kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Di dalam hadis lain, Imam Baidawi berkata, amal perbuatan yang paling tepat untuk dijadikan sarana untuk masuk surga dan jalan yang paling tepat untuk meraih derajat serta kedudukan luhur di dalamnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Menghormati dan memelihara diri, jangan sampai menyinggung apalagi menyakiti perasaan dan badannya. Dengan demikian, maka keberkahan hidup, kebahagiaan lahir batin bagi seorang yang sangatlah tergantung sebagaimana ia menyikapi terhadap orang tua. Semakin tinggi tingkat ketaatan kebaktiannya, maka keberkatan hidup semakin luas.